semuanya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu buat adik-adik semuanya. Adik-adik gimana? Sudah siap untuk beribadah pagi hari ini? Kakak mau ingatkan, jangan lupa ya, disiapkan Alkitabnya. Jangan lupa juga hidung cerianya dan uang persembahannya ya. Oke adik-adik? Nah, sekarang adik-adik, kita akan siap untuk beribadah. Jangan lupa, selama mengikuti ibadah, adik-adik mengikuti dengan sikap yang baik dan benar ya. Oke adik-adik, selamat beribadah buat adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apakah sudah siap untuk beribadah? Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu pembukaan ibadah dari Kidung Ceria 137, Haleluya, Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita nyanyi sekali lagi. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Karya, yuk kita satu hati, kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah pada hari Minggu pagi ini. Berkati kami sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Karya. Tak lupa juga kami mau berdoa agar Bapa mau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Ria. Nah, sudah pinter, duduk dengan manis, sudah disiapkan Alkitabnya. Yuk, kita sekarang bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi, kita baca Alkitabnya dulu yuk. Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai 8. Bisa? Ya, adik-adik dimohon untuk membaca sendiri ya. Bagi yang nggak bisa baca, bisa dibantu dibacakan oleh papa mama atau oma opa yang mendampingi adik-adik. Silakan dibaca dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Nah, bahwa diceritakan ada seseorang, yaitu siapa ya? Nah, ini adalah Nehemia. Siapa? Nehemia, pinter. Nehemia adalah juru minum bagi raja. Juru minum raja, ya. Kalau di sana berarti profesi atau pekerjaan yang istimewa, yang bagus. Karena berarti memberikan minuman atau menyediakan minuman bagi raja. Berarti Nehemia adalah orang yang dipercaya oleh Raja Artasasta. Nah, Raja Persia. Nah, ketika Nehemia masih berada di Persia, Nehemia mendengar bahwa
kondisi orang-orang di Yerusalem sedang sangat kesusahan, sangat kesulitan. Kenapa ya? Karena tembok Yerusalem terbongkar. Karena pintu-pintu gerbang telah terbakar. Wah, mendengar hal tersebut, Nehemia hatinya bagaimana? Sedih, murung, memikirkan bagaimana ya dengan orang-orang yang berada di sana tanpa tembok perlindungan, yaitu tanpa tembok Yerusalem. Karena sudah hancur, terbakar, tinggal puing-puing aja. Nah, seperti apa temboknya? Ya, seperti ini ya, besar ya, wah luas ya. Tapi temboknya hancur, terbakar, berkeping-keping. Nih, wah, Nehemia sedih, murung banget hatinya. Sedangkan kalau sebagai juru minum yang di Persia, tidak boleh tuh membawakan minuman kepada Raja Persia dengan keadaan sedih, mukanya murung. Karena di sini ada kuasa Tuhan yang bekerja terhadap Nehemia dan orang-orang di Yerusalem. Dan tidak lupa tadi, yang pertama dilakukan Nehemia ketika mendengar hal tersebut adalah Nehemia langsung berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi dan menjaga orang-orang yang berada di Yerusalem walaupun temboknya hancur. Nah, Tuhan di sini berkuasa. Ya, Tuhan menggerakkan hati Raja Artasasta. Raja Artasasta melihat bahwa Nehemia sedang sedih, sedang murung hatinya. Bertanyalah Artasasta kepada Nehemia ketika sedang memberikan minuman kepada Raja Artasasta. Hai, kenapa kamu Nehemia? Dari tadi saya lihat muka kamu murung, sedih. Ada apa yang terjadi Nehemia? Nah, lalu karena kuasa Tuhan juga Nehemia berani untuk berkata kepada Raja Artasasta, "Ya Raja, bahwa orang-orang Yerusalem sedang kesulitan, terancam nyawanya, bahaya." Kenapa bisa? Karena tembok di Yerusalem hancur, puing-puing, bangunannya hancur, mereka tidak ada tembok perlindungan. Nah, aku sedih Tuhan, bolehkah aku untuk pulang ke Yerusalem? Nah, Nehemia meminta izin kepada Raja Artasasta untuk pulang ke Yerusalem, untuk melihat keadaan Yerusalem. Karena kuasa Tuhan, maka Raja Artasasta tergerak hatinya. Oh, boleh kamu pulang. Akhirnya, padahal susah ya, meminta izin kepada raja, jangan-jangan tidak boleh diizinkan, tetapi wah justru diizinkan, diberikan surat, bahkan surat kuasa sebagai seorang gubernur bahwa Nehemia harus segera membetulkan atau memperbaiki tembok Yerusalem. Wah, mendengar hal itu Nehemia senang. Lalu Nehemia pergi ke Yerusalem. Nah, tembok ini berfungsi sebagai pelindung dari serangan musuh. Besar temboknya. Jadi saat tembok kota ini hancur, maka kehidupan orang-orang di sana akan sangat bahaya. Sebab sangat mudah untuk diserang musuh. Nah, oleh karena itu Nehemia punya keinginan nih untuk membangun tembok tersebut supaya masyarakat di Yerusalem terlindung dari ancaman musuh. Proses pembangunan ini gampang adik-adik, susah. Banyak orang yang meragukan, ya. Nggak bakal bisa. Apalagi ada musuh-musuh melihat, kamu mau bangun tembok itu tidak bisa. Aku akan menyerang kamu. Wah, mengalami banyak hambatan. Tapi Nehemia berkeinginan untuk menjalankan proyek tersebut. Dan tentunya mengandalkan Tuhan. Lalu Nehemia di sana tidak hanya bekerja sendirian. Nehemia memimpin orang-orang yang berada di sana untuk bersama-sama membangun tembok tersebut. Tidak hanya bangsa Yerusalem saja ternyata atau orang-orang Yehuda, tapi juga ada para imam besar. Wah, ada imam besar Eliasib dan para imam lainnya. Eriko, ada orang-orang Tekoa, dan ada orang Gibeon ikut membangun. Wah, banyak ya? Iya, itu namanya mereka bekerja sama.
bersama-sama membangun tembok Yerusalem. Nah, kalau dilakukan dengan bersama-sama, maka akan sukacita hatinya, maka akan semangat. Nah, adik-adik, jadi kita belajar dari kisah Nehemia yang membangun tembok Yerusalem. Apa sih yang kita pelajari? Bahwa di sini diharapkan juga mempunyai apa? Sikap peduli terhadap sesama atau orang lain. Lalu jangan lupa untuk selalu berdoa jika mengalami kesulitan atau jika ingin melakukan segala hal atau segala sesuatu atau kegiatan adik-adik, jika ingin melakukan kegiatannya, berdoa dulu. Ya, lalu yang ketiga, adik-adik harus bisa bekerja sama. Ya, bekerja sama itu berarti apa? Mau membantu, mau menolong, ya, bersama-sama. Jangan asik sendiri, sibuk sendiri, misalnya nonton TV terus atau main game terus tanpa membantu orang lain. Ya, bagaimana Kak caranya bekerja sama? Aku kan masih kecil Kak, nggak bisa lah. Aku kan maunya makan, maunya nonton, maunya tidur. Nah, gitu. Itu boleh, tapi adik-adik juga bisa mulai dari sekarang bekerja sama. Bagaimana caranya ya? Yuk kita lihat videonya berikut ini. Bekerja sama bersihkan rumah. Pada hari Minggu, keluarga Lala bekerja sama membersihkan rumah. Ayah membagi tugas membersihkan rumah. Ayah membawa timba dan kain pel. Ayah bertugas mengepel lantai. Ibu bertugas menyapu lantai. Pak Pandu bertugas membersihkan kaca. Lala bertugas merapikan meja dan meletakkan vas bunga di atasnya. Ayah membagi tugas dengan adil. Semua mendapat tugas dari ayah. Semua anggota keluarga Lala bekerja sama membersihkan rumah. Bekerja sama membuat pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Keluarga Lala bekerja dengan gembira. Rumah Lala menjadi bersih dan sehat. Jadi, keluarga Lala bekerja sama menuju akhir yang sama, yaitu rumah yang menjadi bersih dan sehat. Oke adik-adik, bisa? Bisa ya. Lakukan firman Tuhan yang telah adik-adik dengar dari kisah Nehemia dan pembangunan tembok Yerusalem. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Adik-adik, kita akan berdoa. Siapkan hati dan pikiran kita. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan selalu memberkati kami, menyertai kami, memberi kami kesehatan, memberi kami sukacita. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami boleh bersama-sama berkumpul untuk kami beribadah kepadamu. Kami dalam mengucap syukur kepadamu, memuji namamu, dan kami telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih atas firman-Mu, kiranya firman yang telah kami dengar tidak berlalu begitu saja di dalam kehidupan kami sehari-hari, tapi boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami
supaya kami menjadi anak-anak yang semakin baik, semakin pintar, semakin cerdas, semakin bertumbuh imannya di dalam namamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya kami boleh menjadi anak-anak yang peduli kepada semua orang. Kiranya kami boleh menjadi anak-anak yang dapat bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau mendoakan untuk gereja kami, orang-orang di sekitar kami, bangsa dan negara kami, orang tua kami, guru-guru kami, teman-teman kami. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati kami satu persatu. Tuhan boleh memimpin kami supaya apapun yang kami lakukan dapat sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mendoakan untuk orang-orang yang lagi sakit, yang lagi lemah tubuhnya. Kiranya Tuhan boleh menyembuhkan mereka. Tuhan boleh memberikan sukacita dan pengharapan sehingga walaupun tubuhnya sedang sakit atau lemah, kiranya tetap berpengharap kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan boleh menyembuhkan mereka, memberkati obat-obatan yang mereka minum atau gunakan. Tuhan boleh memberkati para medis atau orang-orang yang menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami. Jadikanlah persembahan syukur yang telah kami berikan boleh menjadi pelayanan kasih dan keadilan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu dan doa ini kami alaskan ke dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah hari Minggu pelayanan anak telah selesai. Jangan kita takut, lihatlah Tuhan penunjuk jalan. Yuk, kita berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 248. Jangan kita takut.